warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum akuntansi manajemen dengan judul pengendalian biaya dengan sistem manajemen berbasis aktivitas atau ABM. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2. Presentasi kali ini terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengendalian biaya, Activity Based Management atau ABM, dan sistem ABM. Pengertian pengendalian biaya. Pengendalian biaya atau cost control adalah serangkaian proses manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa biaya aktual yang terjadi dalam suatu organisasi tidak melebihi biaya yang telah direncanakan atau dianggarkan, serta untuk mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. Secara lebih luas, pengendalian biaya bukan sekedar menekan pengeluaran semata, melainkan upaya sistematis untuk mengelola sumber daya secara efisien, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai maksimal bagi organisasi. Menurut Hongreng, Datar, dan Rajan tahun 2015 mendefinisikan pengendalian biaya sebagai tindakan manajemen untuk mencapai suatu tujuan biaya yang telah ditetapkan melalui perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan juga tindakan korektif. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian biaya. Pengendalian biaya memiliki 4 tujuan pokok yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, baik bahan baku, tenaga kerja maupun overhead, sehingga tidak ada pemborosan yang tidak perlu. Yang kedua yaitu menjaga profitabilitas organisasi dengan mempertahankan biaya pada tingkat yang dapat menghasilkan laba yang wajar dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang relevan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan seperti penetapan harga, keputusan make or buy, dan juga perencanaan kapasitas. Yang keempat yaitu mendorong akuntabilitas di seluruh lini organisasi. Setiap manajer bertanggung jawab atas biaya yang berada dalam kendalinya. Selanjutnya yaitu tahapan dalam proses pengendalian biaya. Pengendalian biaya berjalan melalui 4 tahap yang membentuk siklus keberlanjutan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Manajemen menetapkan standar biaya, anggaran, atau target yang ingin dicapai. Standar ini bisa berupa biaya standar per unit produk, anggaran, departemen tahunan, atau batas biaya proyek. Kualitas perencanaan sangat menentukan aktivitas pengendalian selanjutnya. Menetapkan target yang realistis namun menantang menjadi kunci motivasi karyawan. Yang kedua yaitu tahap pengukuran, melibatkan pencatatan dan pengumpulan data biaya aktual yang terjadi selama periode berjalan. Akurasi sistem akuntansi dan kecepatan pelaporan ini sangat penting di sini. Informasi yang terlambat atau tidak akurat membuat pengendalian kehilangan efektivitasnya. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi variance. Perbandingan antara biaya aktual dengan biaya yang direncanakan, selisih yang muncul disebut variance. Variance yang menguntungkan terjadi ketika biaya aktual lebih rendah dari anggaran. Variance yang tidak menguntungkan perlu diselidiki penyebabnya. Apakah karena inefisiensi operasional, perubahan harga input, atau kesalahan estimasi awal. Dan yang terakhir yang keempat, tahap tindakan korektif. Respons manajemen terhadap temuan evaluasi. Tindakan ini bisa berupa penyesuaian operasional, revisi anggaran jika kondisi berubah secara signifikan, atau perubahan kebijakan yang lebih mendasar. Kecepatan dan ketepatan tindakan korektif menunjukkan efektivitas siklus pengendalian biaya secara keseluruhan. Baik, selanjutnya jenis-jenis pengendalian biaya berdasarkan waktu perannya. Pengendalian biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu pengendalian preventif. Waktunya itu sebelum kejadian. Adapun tujuannya mencegah pemborosan sebelum biaya terjadi. Contohnya anggaran, standar biaya, dan persetujuan pembelian. Yang kedua itu pengendalian konkuren. Waktunya saat kejadian berlangsung. Adapun tujuannya memantau dan mengoreksi secara real time. Contohnya, supervisi langsung dan laporan harian produksi.
Dan yang ketiga, pengendalian korektif. Waktunya itu setelah kejadian. Adapun tujuannya menganalisis dan mengoreksi penyimpangan. Contohnya, analisis varians bulanan dan audit biaya. Selanjutnya, alat-alat pengendalian biaya dalam praktik. Ada beberapa alat utama digunakan untuk menjalankan pengendalian biaya secara efektif. Yang pertama itu anggaran. Adapun fungsi utamanya sebagai tolak ukur atau standar dalam perencanaan keuangan perusahaan. Kelebihannya membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara terancang dan menghindari pemborosan. Yang kedua itu biaya standar. Fungsi utamanya menentukan beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk. Adapun kelebihannya memudahkan perusahaan mendeteksi penyimpangan biaya dengan cepat. Yang ketiga itu analisis varians. Fungsinya untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih atau penyimpangan biaya. Adapun kelebihannya membantu manajemen menemukan bagian yang perlu diperbaiki. Yang keempat itu pusat pertanggungjawaban. Adapun fungsi utamanya mengelompokkan pelaporan dan pengendalian berdasarkan pihak yang bertanggung jawab. Kelebihannya itu meningkatkan akuntabilitas karena setiap manajer bertanggung jawab atas kinerja unitnya. Yang kelima itu laporan kinerja. Adapun fungsi utamanya menyajikan ringkasan pencapaian dan penggunaan biaya, dan kelebihannya itu menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian biaya tradisional. Meskipun efektif dalam lingkungan produksi massal yang sederhana, pendekatan pengendalian biaya tradisional memiliki beberapa kelemahan mendasar yang menjadi landasan berkembangnya ABM. Yang pertama itu fokus pada output keuangan tanpa menelusuri penyebab akar dari pemborosan biaya. Yang kedua, alokasi overhead menggunakan berbasis tunggal yang menghasilkan informasi biaya yang terdistorsi. Produk bervolume rendah yang sebenarnya mahal terlihat murah. Yang ketiga, berbasis reaktif. Masalah baru terdeteksi setelah terjadinya sehingga tindakan korektif sering terlambat. Yang keempat, tidak mampu mencerminkan kompleksitas proses bisnis modern yang multi aktivitas dan berbasis pelanggan. Yang kelima, mendorong perilaku difungsional seperti manipulasi anggaran untuk menghindari variansi negatif. Activity-based management adalah suatu pendekatan manajemen yang memusatkan perhatian pada pengelolaan aktivitas sebagai cara untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan sekaligus meningkatkan profitabilitas organisasi. ABM bukan sekedar sistem penghitungan biaya, ia adalah filosofi manajemen yang menggunakan informasi berbasis aktivitas untuk membuat keputusan strategis dan operasional yang lebih baik. Menurut Hansen dan Mowen, ABM adalah sistem yang menggunakan informasi aktivitas untuk mengelola aktivitas dengan tujuan mengeliminasi pemborosan, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya. ABM memandang bahwa penyebab utama timbulnya biaya adalah aktivitas, bukan produk atau departemen. Adapun tujuan activity-based management ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan akurasi informasi biaya, yaitu dengan memahami biaya beraktivitas manajemen dapat melihat dengan jelas di mana uang perusahaan benar-benar dihabiskan, bukan sekedar angka agregat per departemen. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengelola aktivitas tidak bernilai tambah, yaitu aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya tetapi tidak meningkatkan nilai di mata pelanggan, seperti penundaan produksi, inspeksi berulang, atau penyimpanan persediaan yang berlebihan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan strategis, yaitu melalui informasi yang akurat, manajemen dapat memutuskan harga jual, campuran produk yang optimal, keputusan outsourcing, dan segmentasi pelanggan secara lebih tepat dan terukur. Materi selanjutnya, manfaat ABM dalam pengendalian biaya. Dalam konteks pengendalian biaya, ABM memberikan beberapa keunggulan nyata dibandingkan pendekatan konvensional. Yang pertama, mengoreksi distorsi biaya, yaitu sistem biaya tradisional sering mengalokasikan overhead secara sembarangan.
berdasarkan jam tenaga kerja sehingga produk bervolume tinggi menanggung biaya yang seharusnya bukan miliknya. ABM ini mengoreksi distorsi ini. Yang kedua, ada mendorong pola pikir berbasis aktivitas. ABM mendorong manajer untuk berpikir dalam kerangka aktivitas, bukan sekedar anggaran departemen. Pertanyaan bergeser dari apakah pengeluaran ini sesuai anggaran menjadi apakah sesuai aktivitas ini menciptakan nilai yang cukup. Selanjutnya, identifikasi peluang perbaikan yang konkret. Dengan mengetahui biaya setiap aktivitas, manajemen dapat memprioritaskan upaya perbaikan pada aktivitas yang biayanya besar, namun nilai tambahnya rendah. Yang terakhir, mendukung continuous improvement. ABM menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan karena setiap perubahan proses dapat langsung terukur dampaknya terhadap biaya aktivitas. Materi selanjutnya ada keterbatasan activity based management, yaitu yang pertama, biaya implementasi yang tinggi yang membutuhkan investasi awal yang signifikan dalam pengumpulan data aktivitas, pengembangan sistem informasi, dan pelatihan sumber daya manusia. Yang kedua, ada kompleksitas desain, yaitu sistem activity based management yang terlalu granular atau terlalu banyak aktivitas yang didefinisikan dapat menjadi kompleks sehingga manfaat tersebut tenggelam dalam kerumitan administratif. Yang ketiga, ada resistensi organisasional, yaitu perubahan dari sistem konvensional ke activity-based management sering menghadapi resistensi dari manajemen yang merasa terancam oleh transparansi biaya aktivitas. Yang keempat, ada ketergantungan pada data yang akurat. Nah, ini berasal dari kualitas activity-based management yang sangat bergantung pada kualitas data aktivitas yang dimana dikumpulkan dalam hal-hal tersebut. Selanjutnya, ada pun penggunaan activity-based management yang digunakan dalam kondisi yang pertama ketika biaya operasional itu tinggi. Misalnya pada perusahaan yang aktivitasnya itu menyebabkan pemborosan, lalu menguranginya untuk menekan biaya. Yang kedua, ada banyak aktivitas yang tidak bernilai tambah, misalnya dengan menghilangkan penyusutan data yang berulang sehingga pekerjaan itu lebih efisien. Yang ketiga, ketika ingin meningkatkan efisiensi proses, misalnya mengatur ulang alur produksi atau distribusi agar lebih cepat dan lebih hemat biaya. Yang keempat, ketika ingin meningkatkan kualitas produk atau layanan, misalnya memperbaiki proses yang sering menyebabkan cacat produk. Yang kelima, menghadapi persaingan ketat, contohnya menekan biaya-biaya produksi agar dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang keenam, yaitu mendukung pengambilan keputusan strategis, misalnya menentukan produk atau layanan yang paling menguntungkan untuk diprioritaskan. Adapun perbedaan aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah yaitu aktivitas yang memberikan nilai bagi pelanggan atau diperlukan dalam operasional perusahaan, misalnya dalam praktek produk, pengemasan, dan pelayanan konsultasi. Di mana aktivitas ini harus dipertahankan karena berkontribusi pada kualitas produk atau jasa. Yang kedua, ada aktivitas tidak bernilai tambah, yaitu aktivitas yang menghabiskan sumber daya tetapi tidak menambah nilai bagi pelanggan. Misalnya menunggu waktu yang lama, penyimpanan berlebihan, pemindahan material yang tidak perlu, inspeksi yang berulang-ulang, dan pengerjaan ulang. Selanjutnya ada perbedaan strategi activity based management untuk aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan aktivitas yang tidak diperlukan. Yang kedua ada reduksi, yaitu mengurangi frekuensi atau waktu aktivitas. Dan yang ketiga ada seleksi, yaitu kita bisa memilih metode-metode yang lebih efisien. Nah, adapun strategi activities based management untuk aktivitas bernilai tambah. Yang pertama, mempertahankan, yaitu menjaga aktivitas yang memberikan nilai bagi pelanggan dan mendukung tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan, yaitu meningkatkan kualitas aktivitas agar nilai yang diberikan kepada pelanggan itu semakin lebih besar. Yang ketiga, ada mengoptimalkan, yaitu menyederhanakan proses sehingga aktivitas itu dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Dan yang keempat itu ada mengembangkan, yang dimana memanfaatkan teknologi, inovasi, dan pelatihan untuk meningkatkan efektivitas dalam aktivitas tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu ada analisis rantai nilai, yaitu value chain analysis.
Analisis rantai nilai adalah metode dalam ABM untuk mengidentifikasi seluruh aktivitas perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa. Menurut Michael Porter, aktivitas dalam rantai nilai ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aktivitas primer, yaitu ada logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan layanan. Yang kedua ada aktivitas pendukung, yaitu ada infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Dalam ABM, analisis rantai nilai digunakan untuk mengetahui aktivitas yang memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif, serta mengidentifikasi aktivitas yang menimbulkan pemborosan sehingga dapat diperbaiki atau dialihkan, seperti outsourcing, agar lebih efisien. Materi selanjutnya ada hierarki aktivitas. Menurut Robin Cooper dan Robert S. Kaplan, aktivitas diklasifikasikan ke dalam 4 tingkat berdasarkan pemicu biayanya, yaitu yang pertama ada tingkatan unit level, yang itu dilakukan setiap kali satu unit diproduksi. Contoh aktivitasnya mengoperasikan mesin, penggunaan bahan baku. Contoh cost drivernya yaitu jam mesin dan unit diproduksi. Tingkatan kedua ada batch level, yaitu dilakukan setiap kali satu batch diproses. Contoh aktivitasnya ada setup mesin, pemeriksaan batch, dan pemrosesan pesanan. Dan contoh cost drivernya ada jumlah setup dan jumlah pesanan. Tingkatan ketiga ada produk level, yaitu mendukung produksi jenis produk tertentu. Contoh aktivitasnya ada mendesain produk, rekayasa proses, pengujian produk, dan contoh cost drivernya yaitu ada jumlah jenis produk. Dan tingkatan yang terakhir yaitu ada facility level, yaitu mendukung operasional pabrik secara keseluruhan. Contoh aktivitasnya ada keamanan, pemeliharaan gedung, dan manajemen pabrik. Dan contoh cost drivernya ada luas lantai, jam operasional. Jadi, pemahaman hierarki aktivitas penting karena biaya pada tingkatan yang berbeda memiliki perilaku yang berbeda dan membutuhkan strategi pengendalian yang berbeda pula. Misalnya, pada biaya batch level dikurangi dengan mengurangi jumlah setup atau memperbesar ukuran batch, sedangkan pada biaya unit level dikurangi melalui efisiensi per unit produksi. Materi selanjutnya yaitu penerapan ABM dalam pengendalian biaya. Nah, langkah pertama dan terpenting dalam penerapan ABM adalah merupakan identifikasi aktivitas secara menyeluruh. Nah, proses ini itu melibatkan pemetaan semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi melalui observasi langsung, wawancara dengan pelaksana proses, dan analisis dokumen prosedur kerja. Nah, setelah aktivitas teridentifikasi, langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan pemicu yang paling representatif untuk setiap aktivitas. Nah, pemicu biaya ini yang ideal itu memiliki karakteristik. Yang pertama, mencerminkan hubungan sebab akibat yang nyata antara aktivitas dan juga biaya. Yang kedua, mudah diukur dan juga dilacak. Dan yang terakhir, tidak terlalu mahal untuk dikumpulkan datanya. Langkah selanjutnya yaitu penentuan biaya aktivitas atau disebut juga dengan aktivitas cost pool. Nah, ini merupakan pengelompokan semua biaya yang terkait dengan satu aktivitas tertentu. Nah, pembentukan activity cost pool ini yang tepat itu membutuhkan pemahaman mendalam tentang struktur biaya organisasi dan juga hubungan antara sumber daya dan aktivitas. Nah, biaya-biaya yang dimasukkan dalam setiap pool itu bisa meliputi biaya tenaga kerja yang mengerjakan aktivitas tersebut. Yang kedua, biaya peralatan dan juga teknologi yang akan digunakan. Yang ketiga, biaya ruang yang ditempati. Yang keempat, biaya bahan habis pakai yang konsumsi. Dan yang terakhir yaitu alokasi overhead yang relevan. Nah, tarif aktivitas kemudian dihitung dengan cara membagi total biaya pool dengan total unit cost driver yang diperkirakan. Langkah terakhir dalam penerapan ABM yaitu reduksi biaya melalui efisiensi aktivitas. Nah, terdapat 4 strategi utama dalam reduksi biaya berbasis aktivitas, yaitu yang pertama, eliminasi aktivitas, yaitu dengan cara menghilangkan sepenuhnya aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan juga tidak wajib secara regulasi. Nah, ini merupakan strategi paling powerful karena menghapus seluruh biaya aktivitas tersebut. Yang kedua yaitu seleksi aktivitas. Di sini kita memilih antara beberapa cara alternatif untuk melakukan aktivitas yang sama dengan memilih cara yang paling efisien dari segi biaya.
Yang ketiga yaitu reduksi aktivitas. Di sini kita mengurangi waktu atau sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas melalui perbaikan proses, otomatisasi dan juga standarisasi. Dan yang terakhir yaitu berbagi aktivitas. Nah, di sini kita memanfaatkan economic of scale dengan berbagi aktivitas tertentu antar produk, divisi atau bahkan perusahaan melalui aliansi strategis. Baik, pada studi kasus penerapan EBM, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Sebelumnya, perusahaan menggunakan sistem biaya tradisional yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Setelah menerapkan activity based management, ditemukan bahwa produk B mengkonsumsi aktivitas stop, inspeksi, dan rekayasa jauh lebih banyak dibandingkan produk A. Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya per unit produk B sebenarnya 40% lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh sistem lama. Sedangkan biaya per unit produk A itu 15% lebih rendah. Berdasarkan informasi tersebut, kita bisa jelaskan manfaat penerapan ABM bagi perusahaan. Adapun jawabannya yaitu pada identifikasi masalah, PT Maju Bersama menggunakan sistem biaya tradisional mengalokasikan biaya overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Akibatnya, biaya per unit produk A dan produk B terlihat hampir sama meskipun kedua produk memiliki karakteristik yang berbeda. Dan analisisnya, setelah menerapkan activity based management, diketahui bahwa produk B lebih banyak mengkonsumsi aktivitas seperti stop, inspeksi, dan rekayasa dibandingkan produk A. Hasilnya, biaya sebenarnya produk B 40% lebih tinggi dari yang dilaporkan sistem lama, sedangkan biaya produk A 15% lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem biaya tradisional kurang akurat dalam mengalokasikan biaya overhead. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu perusahaan perlu menggunakan ABM untuk mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh setiap produk. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga jual yang lebih tepat, mengevaluasi profitabilitas produk, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan kesimpulannya, penerapan EBM memberikan informasi biaya yang lebih akurat dibandingkan sistem tradisional. EBM membantu perusahaan mengetahui biaya sebenarnya dari setiap produk sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait harga investasi dan strategi bisnis. Sesi diskusi. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu pengendalian biaya bertujuan memastikan sumber daya digunakan secara efisien sehingga biaya dapat dikendalikan dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Namun, metode tradisional memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi sumber pemborosan biaya. Melalui activity based management atau ABM, perusahaan dapat mengelola biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan sehingga informasi biaya menjadi lebih akurat. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan profitabilitas.